Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan mencoba membahas introduction ke IT Service Management dan briefly introduction ke IT Governance, tata kelola IT. Kenapa sih kita butuh dua hal tersebut, terutama IT Service Management, gitu kan? Karena biasanya banyak orang menganggap di organisasi divisi IT itu mensana in corpore sano. Apa itu? Ya, lu ke sana, gua ke sono. Jadi IT itu dianggap tidak align, tidak selaras dengan kepentingan organisasi. Organisasi ini pengennya profitable, pengennya efektif, efisien, maka dibentuklah divisi IT atau di-hire-lah jasa atau tenaga orang IT, gitu kan. Entah itu dari internal ataupun managed service atau outsource. Tapi mereka butuh itu dari kita, butuh layanan IT service. Tapi kadang-kadang layanan service-nya tidak sesuai, tidak align dengan bisnis. Ya, contoh, kita pakai use case. Ya. Pertama, storage. Storage penuh nih, Pak. Ya. Solusi dari IT gimana biasanya? Ya, beli hard disk baru, gitu kan. Nambahin space di hard disk, gitu kan. Contoh kedua, waduh, ini kita aplikasinya moving ke cloud misalnya. Ya, nah, kalau akses ke cloud kan berarti harus ada bandwidth, gitu kan. Harus ada jaringan yang bagus. Ini jaringan yang nggak stabil, jaringan yang putus-putus. Solusinya gimana? Ya, solusinya ganti ISP atau minimal upgrade bandwidth. Nah, solusi-solusi cepat tapi tidak menguntungkan perusahaan ini yang tidak disukai. Kenapa tidak menguntungkan? Karena saya hire Anda, saya membentuk satu divisi IT gunanya untuk membuat organisasi kami lebih efektif dan efisien, lebih profitable, ya you name it lah ya. Lebih seperti itu. Nah, kalau kerjanya minta duit mulu, sebenarnya IT ini buat apa sih sebenarnya? Nah, mereka nggak pengen seperti itu. Nah, supaya IT ini punya value, ya, supaya IT ini servisnya ya berguna, ada value ya ke penggunanya, entah itu user, customer yang eksternal ataupun internal, teman-teman kita divisi sales, divisi HRD, gitu kan. Nah, bagaimana? Nah, ada best practice dari IT Service Management yang disebut dengan ITIL. Ya, singkatannya dari IT Infrastructure Library. Tapi sekarang kita ngomongnya ITIL aja. ITIL, gitu kan. Jangan pakai bahasa Jawa ya. Ini agak jorok. Nah, apa sih frameworknya? Pertama, ya, kita harus bisa menerjemahkan opportunity ya atau demand. Contoh, sekarang kan ada wabah nih, ya, ada wabah pandemi COVID-19. Nah, dari sini ada nggak market yang terbuka gara-gara wabah ini? Ada nggak opportunity yang kita bisa manfaatkan gara-gara ini? Contohnya adalah sekarang peluang terbuka work from home, ya peluang terbuka, jadi orang tidak perlu lagi ke kantor, bisa nggak kita work-nya itu mobile? Di Eropa, di Amerika ini sudah biasa gitu kan, kerja di rumah. Tapi kalau orang Indonesia mindset-nya adalah kerja di kantor. Kan, makanya jangan heran kalau orang Indonesia di rumah mau tiba-tiba bisa beli mobil, bisa beli motor, itu dianggap lebih ngepet tuh gitu kan. Nah, tapi bukan begitu gitu kan. Ya bisa nggak gitu kan di Indonesia seperti itu. Nah, contohnya apa? Satu lagi, online learning. Bisa nggak kita belajar dari rumah? Nah, itu ada opportunity sama demand. Nah, opportunity sama demand ini bagaimana caranya ya dibikin menjadi value. Nah, gitu. Ada perceived benefit, ya, ada efek yang dirasakan positif, ya, itu namanya value. Ya. Nah, apa efek yang dirasakan positifnya? Gitu kan. Bagaimana caranya? Di ITIL, ya, ITIL itu membentuk satu activity, ya, untuk supaya opportunity bisa jadi value harus ada serangkaian aktivitas kunci, key activity, yang disebut dengan service value chain. Oke, isinya apa sih service value chain ini? Tadi dibilang adalah serangkaian aktivitas. Pertama, ya, bagaimana kita merancang servisnya dengan baik. Yang kedua, kalau servisnya udah ada, bagaimana kita bisa improve service ini bisa lebih baik lagi. Ya. Kalau
servisnya belum ada, misalnya, bagaimana kita bikin? Nah, bikin itu ada dua, obtain atau build. Obtain itu berarti kita nggak punya komponennya, gitu kan? Nah, kita pengen beli, gitu kan? Nah, atau procurement itu kita ambil sewa dari mana, gitu. Atau build, kita mempunyai resource yang cukup untuk bikin sendiri komponen-komponen untuk membuat servis itu jalan, biar ada value-nya. Nah, terus bagaimana mendesain transisinya, gitu kan? Jadi delivery-nya harus seperti apa, gitu kan? Apa yang dirilis, gitu kan? Active Directory versi 1, versi 2, versi 3, dan sebagainya. Nah, ketika di deliver, bagaimana support-nya? Nah, bagaimana interaksi dengan end user atau customer? Karena mereka butuh sesuatu dari service kita dan kita butuh feedback dari mereka. Nah, itu engage gitu kan. Nah, activity-nya seperti itu. Nah, service value chain ini juga harus ditopang, ya. Kan ini aktivitas. Nah, aktivitas ini kan biasanya nempel terhadap entitas yang namanya role. Ya, ada incident manager, kerjanya ngapain, dia engage dengan siapa, dia improve apa, dia support apa, gitu kan. Aktivitasnya ada. Nah, biasanya aktivitas ini ada role-nya. Role ini disebut dengan practice. Kalau kita belajar ITIL versi 3, service lifecycle manajemennya ada di sini semua. Ya. Artinya kayak kita tuh belajar ITL versi 3 tuh kayak kita belajar bumi gitu kan. Dan isinya seperti apa. Ada laut, ada daratan gitu kan, atmosfer dan lain-lain. Di ITL versi 4 kita belajar tata suryanya lah ya. Kita nggak hanya belajar buminya, tapi kita belajar matahari, bulan, Merkurius, Venus dan lain-lain. Nah, kita punya praktisnya ya. Aktiviti-aktiviti ini adalah nempel di role-role tertentu. Tapi role-role tersebut harus ada yang mengelola. Nah, tata kelola ini, prinsip-prinsip umumnya apa sih? Ya, ada namanya guiding principle. Guiding principle. Principles. Ya. Jadi prinsip-prinsip umum, acuan-acuan, guideline yang untuk mengarahkan supaya tata kelola kita baik, gitu kan. Oke, jadi kalau kita sudah prinsip-prinsip guideline-nya sudah bagus, seperti kita harus fokus ke value, ya, utilisasikan apa yang ada. Gitu kan. Nah, feedback-feedback yang ada ini kita harus tampung, bagaimana kita bisa memanfaatkan feedback-feedback ini, gitu kan. Nah, terus bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman gitu kan untuk merancang servis yang baik, IT service yang baik itu seperti apa gitu kan. Dan berpikir secara menyeluruh, kita nggak bisa berpikir lokal gitu kan. Impact-nya ini terhadap bisnis apa gitu kan. Kalau bisa dibikin simple, jangan dibikin sulit gitu kan. Dan kalau ya namanya kita belajar orang IT gitu kan, apapun yang bisa dibikin otomatis, sesuatu yang repetisi gitu kan, yang boring kita mau itu lagi, itu lagi, kalau bisa ya dioptimisasi dan diotomasi. Nah, itu adalah guiding principle-nya. Gitu. Nah, kalau guiding principle-nya pun saran-saran atau guiding principle-nya sudah oke, nah, ada lagi yang disebut dengan continual improvement-nya. Bagaimana ada step-step di sini ya, yang kita bisa lakukan supaya kita bisa improve ya service kita lebih baik ya. Nah, jadi continual improvement ini apa? Continual improvement apa ya? Filosofi ya, filosofi. Jadi pertama, visi misi organisasi itu apa? Bagaimana IT bisa mendukung visi misi bisnis itu. Nah, kalau kita sudah clear di sini, kita lihat sekarang posisi kita ada di mana. Ya, apakah kita masih bergerak baru tumbuh, atau kita sudah dalam tahap challenger, atau malah kita sudah dalam tahap leader, bagaimana mempertahankan posisi kita. Ya, nah, kalau kita misalnya dalam tahap tumbuh gitu kan, kita targetnya mau di mana? Kita mau target ranking 1 gitu kan. Nah, target minimum kita dapat ranking 3 lah. Gitu. Nah, dari situ kita bikinkan plan, bagaimana caranya supaya kita target minimum ranking 3.
Ya. Nah, dari situ baru kita coba action-actionnya yang planning tadi kita laksanakan, kita assessment, sudah sampai belum gitu kan. Kalau dia sampai, gimana cara bikin momentum itu tetap ada, gitu kan, kita bisa keep moving forward dan moving up. Atau misalnya kalau belum tercapai, apa langkah-langkah yang kita harus perbaiki, yang kita harus edit gitu kan. Nah, itu kira-kira langkah dari atau itu kira-kira framework ITIL ya in general. Nah, di ITIL kita akan bahas lebih dalam guiding principle itu seperti apa, ya service value chain, activity yang harus ada di ITIL itu seperti apa aja, seperti engage sampai delivery-nya, ya role-nya apa aja, ya. Ini kalau di ujian ITIL ini 60% keluar, ya banyak di sini. Jadi kalau punya ITIL versi 3 ya, lumayan terbantu. Dan filosofi, ya, bagaimana kita bisa terus keep moving forward. Oke, segitu aja untuk introduction ITIL. Nanti kita coba bahas satu-satu plus 4 dimension of IT service management dan test tahun modelnya. Sekian dulu. Siap.